Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya melewati keadaan yang sulit. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada masa dalam kehidupan kita ketika semuanya terasa mudah, kita bangun dengan hati yang tenang, pekerjaan yang baik, keluarga yang baik-baik saja, pelayanan berjalan lancar, dan kita merasa bahwa Tuhan sedang begitu dekat. Tetapi ada juga masa ketika keadaan berubah. Ada masalah yang datang bertubi-tubi, ada persoalan keluarga, ada pekerjaan yang tidak sesuai harapan. Ada orang yang mengecewakan kita, ada rencana yang gagal, ada doa yang sepertinya belum mendapat jawaban. Pada saat seperti itu kita sering bertanya, Tuhan, mengapa saya harus menghadapi semuanya? Sampai kapan keadaan ini akan berakhir? Apakah Tuhan masih menyertai saya? Hari ini kita belajar satu kebenaran sederhana tetapi sangat kuat. Kita mungkin sedang melewati keadaan yang sulit, tetapi kita tidak pernah melewatinya sendirian. Tuhan berjalan bersama kita. Perhatikan perkataan Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 2. Tuhan tidak berkata kamu tidak akan melewati air. Tuhan juga tidak berkata kamu tidak akan menghadapi api. Sebaliknya Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Artinya terkadang Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah kita, tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita ketika kita melewatinya. Keadaan sulit bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Seringkali kita mengukur kasih Tuhan berdasarkan keadaan. Kalau keadaan baik kita berkata Tuhan mengasihi saya. Tetapi ketika masalah datang, kita mulai berpikir mungkin Tuhan sudah meninggalkan saya. Padahal tidak demikian. Lihat kehidupan bangsa Israel. Mereka pernah berada di depan laut Teberau. Di belakang mereka ada tentara Mesir. Di depan mereka ada laut. Mereka tidak melihat jalan keluar. Secara manusia mereka dalam keadaan yang mustahil. Tetapi justru di tempat yang mustahil itu Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita sampai pada titik di mana kemampuan manusia tidak lagi cukup supaya kita berkata bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Mungkin hari ini kita sedang melihat laut di depan kita. Kita tidak tahu bagaimana masalah akan selesai. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau. Saudara, jangan menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja karena kita belum melihat jalan keluar. Tuhan dapat bekerja bahkan ketika kita belum melihat apa-apa. Jangan hanya melihat besarnya masalah, tetapi lihatlah besarnya Tuhan. Ketika masalah besar datang, maka kita mudah tertuju kepada masalah. Kita terus memikirkan bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau keadaan semakin buruk, bagaimana kalau semuanya tidak berubah. Semakin kita memandang masalah, semakin besar masalah itu terlihat. Tetapi ketika kita mulai memandang Tuhan, perspektif kita berubah. Daud pernah menghadapi Goliat. Orang-orang Israel melihat ukuran Goliat yang menjadikan takut. Daud juga melihat Goliat, tetapi Daud melihat sesuatu yang berbeda. Daud melihat Allah jauh lebih besar daripada Goliat. Itulah sebabnya Daud berani berkata dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud tidak berkata Goliat tidak besar. Goliat memang besar, tetapi Tuhan jauh lebih besar. Masalah kita mungkin besar. Kesulitan kita mungkin nyata. Air mata kita mungkin benar-benar ada. Tetapi jangan lupa, Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Belajar berjalan satu langkah demi satu langkah. Kadang-kadang kita ingin Tuhan menunjukkan seluruh jalan sekaligus. Kita ingin tahu bagaimana besok, minggu depan, bagaimana bulan depan, bahkan tahun depan. Tetapi Tuhan sering hanya memberikan terang untuk satu langkah. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perhatikan kata pelita bagi kakiku. Pelita tidak selalu menerangi seluruh jalan sampai jauh ke depan. Pelita memberikan cukup terang supaya kita dapat melangkah.
Demikian juga Tuhan. Ketika kita melewati masa sulit, Tuhan mungkin tidak menunjukkan seluruh masa depan kita. Tetapi Tuhan berkata, percayalah kepadaku untuk langkah hari ini. Jangan terlalu sibuk memikirkan bagaimana menyelesaikan seluruh hidup kita sekaligus. Lakukan bagian kita hari ini. Berdoalah hari ini, tetaplah setia hari ini. Tetap jujur hari ini, tetap mengasihi hari ini. Tetap melayani hari ini dan percayakan hari esok kepada Tuhan. Air mata tidak berarti kehilangan iman. Ada orang Kristen yang merasa bersalah ketika menangis. Mereka berpikir kalau saya benar-benar percaya Tuhan, seharusnya saya tidak boleh sedih. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman juga pernah menangis. Daud menangis, Yeremia menangis, Elia pernah mengalami keputusasaan. Bahkan Yesus sendiri menangis ketika berada depan kubur Lazarus. Jadi menangis bukan berarti kita tidak percaya. Menangis berarti kita manusia. Yang penting adalah kepada siapa kita membawa air mata itu. Jangan membawa kesedihan hanya karena kepada manusia, malah kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Apa yang tidak sanggup kita pikul sendiri, serahkanlah kepada Tuhan. Mungkin masalahnya belum langsung berubah, tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, hati kita dapat berubah. Kita mendapat kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Tuhan dapat memakai keadaan sulit untuk membentuk kita. Kita biasanya berdoa, Tuhan keluarkan saya dari masalah ini. Itu bukan doa yang salah, tetapi ada doa yang lebih dalam. Tuhan, kalau aku harus melewati keadaan ini, bentuklah aku melalui pengalaman ini. Yakobus 1 ayat 2-4 mengajarkan bahwa pencobaan dapat menghasilkan ketekunan. Besi bisa menjadi kuat setelah melewati proses. Emas dimurnikan melalui api. Demikian juga karakter kita sering dibentuk melalui pengalaman yang tidak nyaman. Ada kesabaran yang tidak mungkin kita pelajari tanpa menunggu. Ada pengampunan yang tidak mungkin kita pelajari tanpa mengalami kekecewaan. Ada ketekunan yang tidak mungkin terbentuk tanpa menghadapi kesulitan. Ada iman yang menjadi kekuatan ketika kita tetap percaya walaupun belum melihat jawaban. Jadi mungkin hari ini kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kita mungkin belum mendapat jawabannya, tetapi kita dapat berkata, Tuhan, gunakan pengalaman ini untuk membentuk saya menjadi pribadi yang lebih dekat kepadamu. Jangan berhenti di tengah perjalanan. Salah satu bahaya terbesar ketika menghadapi kesulitan adalah menyerah terlalu cepat. Kita sudah berdoa lama, kita sudah berusaha, kita sudah menangis, kemudian kita berkata, sudahlah, saya tidak sanggup lagi. Tetapi Galatia 6:9 mengingatkan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Ada waktunya untuk menuai. Masalahnya adalah kita sering ingin menuai hari ini, sementara Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bertahan. Jangan berhenti. Kalau hari ini hanya sanggup berjalan sedikit, berjalanlah sedikit. Kalau hari ini hanya sanggup berdoa, berdoalah. Kalau hari ini air mata jatuh ketika berdoa, biarlah air mata itu menjadi bagian dari doa kita. Yang penting jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak hanya menunggu di garis akhir. Bayangkan seseorang sedang melewati jalan yang gelap. Dia mungkin bertanya, kapan saya sampai? Tapi ada satu hal yang lebih penting, siapa yang berjalan bersamanya? Saudara-saudari, kita tidak tahu berapa lama perjalanan sedang kita jalani. Kita tidak tahu kapan masalah akan selesai. Kita tidak tahu kapan keadaan berubah. Tetapi kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah janji yang luar biasa. Bukan hanya ketika kita berada di gereja. Bukan hanya ketika kita sedang bahagia. Bukan hanya ketika doa kita dijawab. Tetapi senantiasa ketika kita tertawa, Dia menyertai. Ketika menangis, Dia menyertai. Ketika kita merasa lemah, Dia juga menyertai. Ketika kita tidak dimengerti, mengapa semuanya terjadi, Dia tetap menyertai. Penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, kita akan melewatinya bersama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang berada dalam keadaan sulit. Tidak semua orang tahu perjuangan kita. Tidak semua orang tahu berapa banyak air mata yang sudah kita keluarkan. Tidak semua orang tahu berapa banyak malam yang sudah kita lewati memikirkan masalah. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan berkata. Jadi hari ini, jika keadaan sedang sulit, jangan berkata, saya tidak sanggup. Katakanlah,
Saya mungkin tidak sanggup sendiri, tetapi saya tidak sendirian. Tuhan bersama saya. Jika hari ini kita sedang melewati air, Tuhan juga bersama. Jika kita sedang melewati lembah, Tuhan bersama kita. Jika kita sedang menghadapi api pencobaan, Tuhan bersama kita. Dan jika kita merasa tidak punya kekuatan lagi, peganglah tangan Tuhan. Tuhan kita kuat. Bukan karena kita tahu jalan keluarnya, tapi karena Tuhan mengetahui jalannya. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalimat untuk direnungkan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi saya tahu siapa yang akan berjalan bersama saya. Mari kita tetap percaya, tetap berdoa, tetap bertahan, dan tetap setia. Karena bersama Tuhan, kita bukan hanya mampu menghadapi keadaan yang sulit, semuanya akan mampu kita lewati. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena di tengah keadaan yang sulit, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah melalui keadaan yang sulit iman kami semakin kuat, karakter kami semakin dibentuk, hubungan kami dengan Tuhan juga semakin dekat. Kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendirian. Engkau bersama kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.